Gila sih Koko satu ini meninggalkan jabatan demi memperkerjakan difabel. Kurang kerjaan apa gimana? Presiden Bay, profil Koko yang sangat cemerlang sekali. Duitnya banyak. Sombong, GM gitu. Keluar ya dari perusahaan multinasional itu merekrut anak-anak difabel untuk dipekerjakan. Kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran yang ketika seorang tuli pun bisa mendengarkan tentang kebenaran itu, kebaikan itu, dan seorang buta pun juga bisa melihat tentang kebaikan itu. Ini episode kedua loh, selamat kamu diundang di Tipot. Terima kasih Ibu, ini kebanggaan buat saya bisa hadir di Tipot. Sekarang Titi sudah sama, namanya Mas Anggi. Mas atau Koko nih? Koko boleh, Oke. asal jangan ceci aja. Oke. Koko Anggi. Yes. Koko Anggi ini adalah teman aku. Nama panjangnya Anggi Valentina Gunaidi. Valentinata. Valentinata. Jadi kadang-kadang tuh aku mikir cewek ya. Semua orang juga begitu, Ti. Sama. Oke, ternyata kamu manly banget orangnya. Nah. Oke, Koko Anggi, aku mau nanya nih. Jadi Koko Anggi ini aku perkenalin dulu sama teman-teman yang nonton bahwa Koko Anggi ini dulu teman aku di IKA Beswan Jarum. Dulu Beswan Dulu Jarum. masih Beswan dong, belum Ya. nikah. Temen aku di Beswan Jarum. Temen aku di Beswan Jarum. Kebayang dong ya kalau teman-teman Beswan Jarum itu pasti dulu adalah aktivis, politikus, sangat berprestasi kecuali aku. Betul. Kok betul sih kamu bilang dong aku juga berprestasi. Aku kan mengonfirmasi kata-katamu aja. Oke deh. Habis itu kalau Anggi nih, dia nih mahasiswa hukum dulu. Ya, Kamu ganteng lagi. ganteng ya. SBM lagi. Presiden BEM gila. Pokoknya dulu banyak banget prestasinya. Ketua juga waktu dulu kita ya, ketua Beswan Jarum waktu angkatan kita ya kan. Nah, abis itu aku udah mikir nih, wah Anggi ini pasti nanti jadi presiden nih ya, nanti di tahun berapa nggak tahu. Terus dia tuh lulus langsung diterima di perusahaan multinasional. Wah karirnya cemerlang ya kan. Ini profil Koko yang sangat cemerlang sekali. Duitnya banyak. Sombong. Kan? Terus aku baru-baru ini kaget melihat berita-berita kamu. Ternyata kamu ini sekarang keluar ya dari perusahaan multinasional itu, memutuskan untuk keluar, punya usaha sendiri, dan juga kamu yang paling keren ya. Memang kalau itu dari dulu. Paling keren itu kamu buka merekrut anak-anak difabel untuk dipekerjakan. Iya, itu sih negatif ya jatuhnya ya. Kalau dipekerjakan, diberdayakan. Untuk diberdayakan. Ya. Jadi itu gimana sih maksudnya ya? Ya, jadi memang ini ya, aku setuju tuh sama kamu di awal. Kebayangnya juga dulu tuh ngerasa pas kuliah prestasi, apa-apa bisa didapat, profilnya kayaknya sudah good profile, high profile. Kamu sendiri ngerasa? Ngerasa, dan memang jatuhnya jadi angku sombong, memang itu jadi diriku sih sebenarnya. Oh, oke. Dan dulu ngerasanya gini, Ti, mungkin banyak ya teman-teman juga yang ngerasain hal yang sama. Pas ngerasa punya semuanya, Punya prestasi, segala macam, kerjaan. seolah-olah kayak tiket buat kita. Tiket yang harus diganjar berupa posisi, jabatan, pekerjaan yang oke. Wow. Yang pokoknya target dulu tuh harus gimana caranya kalau nggak kuliah ke luar negeri, dapat pekerjaan multinasional yang gajinya gede, fasilitasnya bagus, karirnya bagus. Kebayangnya gitu, kayak seolah-olah tuh tiket gitu. Sampai ada di satu titik, sampai ada di satu titik itu turning point-nya. Ketemu sama salah satu teman difabel, teman tuli dia. Waktu itu masih sekolah. Posisinya aku juga masih karir di perusahaan. Waktu itu jabatannya ya rada mentereng lah ya. HR, GA, legal PR, jadi kayak GM gitu. Di perusahaan multinasional company, geraknya di bidang petrochemical, bahan peledak gitu. Dan ya dulu sih ngerasanya apa ya, kayak
satu sisi sih capaiannya oke, Di tapi usia kamu yang segitu Betul, waktu itu betul. udah oke banget sebenarnya. cuman kayak ngerasa ada yang hampa gitu, ada yang kayak kosong kayak Hati mamba, punya pacar nggak waktu itu? sudah nikah sih Oh, udah sebenarnya. nikah. Bukan soal itu ya Bu. Tapi sampai akhirnya ketemu sama si anak ini namanya Rizky. Ini temen ya? Ya lebih ke ya dia jauh sih usianya, waktu itu masih sekolah. Tapi Rizky ini lagi kayak gamang, lagi sering berantem, mukul gurunya bahkan. Aku diminta datang itu ceritanya tahu sendiri kan, badan gede gini, terus supaya dia takut gitu, supaya ditakut-takutin. Ketemulah sama si Rizky, dia cerita yang tadinya ceritanya aku yang disuruh nakut-nakutin, kebalik malah aku jadinya yang khawatir gitu. Kenapa? Satu, nggak bisa bahasa isyarat, yang kedua juga bingung gitu, nanti itu kira-kira bakal gimana gitu. Akhirnya dari ngobrol baru tahu, oh ternyata si Rizky ini gambaran dari banyak teman-teman difabel lain-lain. Dia bingung mau lulus sekolah, sudah mau lulus harus ngapain, kerja di mana. Dari sini tuh baru kebayang iya juga ya, yang mikirin mereka selama ini siapa ya. Iya. Kalau lulus sekolah terus ngapain ya gitu. Cuman karena memang jatuhnya sombong dari dulu, pas dia nanya gitu aku langsung jawabnya, oh tenang, nanti bapak yang beliin gitu. Waduh. Angkuh, tapi Iya, kayak ternyata kalau ada orangnya, aku gini kok gitu. oh tenang aja nanti koko yang biayain. Iya, ada kesombongan itu kan. Betul, sombong. Tapi setelah itu malah jadi kepikiran terus. Kayak ada satu titik pas Rizky itu nanya, nanti yang kalau sudah lulus, Rizky ini yang beliin beras siapa? Itu kata-kata itu terus-terusan keinget. Emang dia siapa kok sampai kamu mikirin berasnya dia? Iya dia nanya, maksudnya dia mungkin selama ini juga nggak tahu teman-teman difabel yang lulus di SLB itu harus kemana, setelah lulus harus kemana. Waktu itu mungkin kalau orang difabel sekolah tuh kayak yaudah sekedar sekolah Iya aja. betul. Kebingungan setelah sekolah, mungkin dia pas sekolah punya wadah, punya teman, punya panggung gitu ya, punya sarana mereka nyalurkan bakatnya. Tapi setelah lulus harus ngapain? Dari situ baru kebayang nih, iya ya, ngapain ya? Itu berbulan-bulan kerja nggak fokus, kebanyakan di SLB, datangin ke sekolah, lihat-lihat anak-anak lagi, sampai di titik yang ya akhirnya tekad jadi besar, kembali lagi nih, memang memori zaman dulu yang kayaknya memang kita itu hidup tuh salah deh kalau mikirnya capaian itu sebagai tiket. Dari situ titik balik ngerasanya kalau kita dapat hal yang baik, prestasi bagus, kemampuan banyak, sebenarnya itu bukan tiket tuh. Tapi itu kayaknya pertanda kalau kita itu memang harusnya ada di tempat yang masalahnya lebih gede. Kita harus, itu tanda bahwa kita harus nyelesain masalah yang lebih besar. Ya alhamdulillah sih di posisi itu akhirnya kebayang dan yakin, oh yaudah berarti mungkin ini adalah masalah yang harus tak solve. Akhirnya mutusin resign, sempat drama-drama juga. Karena orang tersebut. Iya, harus diakui ya. Walaupun kalau ditanya orang dulu sih enggak juga. Kamu cinta atau gimana sama nih anak? Cowok sih. Iya, makanya aku sampai kepikiran Enggak. gitu. Tapi aku Dan tuh bersyukur ya. Dalam hati tuh maksudnya tergerak banget gitu kamu Iya. ya gitu. Betul. Terus akhirnya memutuskan untuk resign. Betul, memutuskan resign, dramanya banyak yang ceng-cengin, ngerasa kayak wah sok-sokan, ngambil keputusannya gegabah, bahkan ya sempat sama keluarga juga. Ya, jadi apa kamu? Betul, gitu. bingungnya karena Ngapain? bener, Kurang kerjaan banget. betul kondisinya begitu. Karena kan kondisi waktu itu 2013 itu anak pertama baru lahir. Banyak orang yang berusaha kalau sudah dapat anak harus usahanya lebih kencang, penghasilan lebih bagus. Nah, aku ini malah Resign. si Koko gendut satu ini malah keluar gitu. Keluar untuk menolong orang lain. Iya, dan nggak punya rencana, nggak tahu juga mau bikin apa juga nggak tahu. Tapi ya proses perjalanan, ya alhamdulillah memang nggak gampang. Ya bayangin aja dari kerja kantoran yang wah serba necis, punya fasilitas macam-macam. Kalau gayanya gini nih, kalau nongkrong sama orang tuh kayaknya ID card harus dipakai terus. Terus Jadi kalau misalnya ada staff-staff kamu kan ya, iya Pak, Bapak, Betul. Bapak mau makan apa? Bener ya, orang-orang pada dekat, dikit-dikit nanya ada kerjaan nggak? Masih begitu. Kalau nongkrong tuh gayanya pakai ID card kemana-mana, kalau dikepretin jatuh miskin gitu. Terus tiba-tiba berubah berdua sama si Rizky ini. Kita jadi kayak sales piring tuh, sales panci. Kita bawa katalog wallpaper, waktu itu akhirnya buka pertama kali interior. Wallpaper itu bawa keliling, kan tahu kan katalog wallpaper kan gede-gede Gede kan. banget, itu satu. Kalau Bener. beberapa alternatif jadi banyak. Iya, ketok-ketok rumah orang, ditolak segala macam itu kejadian. Dan memang kalau diingat-ingat sih memang ini ya nggak gampang gitu di posisi itu. Tapi alhamdulillah karena mungkin juga sudah tekad, proses ya sempat naik banget, sempat hampir bangkrut.
Tapi alhamdulillah sampai sekarang akhirnya banyak capaian yang nggak pernah terduga gitu dari proses itu, yang sampai akhirnya sekarang namanya jadi Inbis Permata Bunda, inkubator bisnis Permata Bunda. Oke, itu sebenarnya akhirnya kayak tentunya juga rezeki itu nggak tahu kamu datang Betul, dari mana betul. aja. Yang penting kayak ada niat bener-bener kamu nolong juga kan. Iya, iya. Terus ada walaupun awalnya nggak tahu mau ngapain, tapi ada strategi kan khususnya Oh, pasti, habis itu. Nah, itu sekarang di inkubator bisnis Permata Bunda itu ada berapa orang? Kalau yang teman difabelnya total ada 58. Jadi tim kita ada 58. Mereka sekarang programnya udah dari yang ada yang pelatihan, pemagangan, ada yang udah jadi karyawan, sampai ada yang sudah punya usaha sendiri. Itu lingkup bisnisnya apa sekarang berarti kerjaannya? Di awal dulu pertama kali interior nih, wallpaper, partisi, gitu. Terus berkembang jadi ada sablonan, merchandising, lanjut ke handicraft, cuci motor, cuci mobil, sampai akhirnya bikin salah satunya adalah IO, fokus ke pendidikan gitu, bikin training segala macam yang namanya BMA. Sekarang alhamdulillah makin berkembang, merambah juga ke perkebunan, merambah juga ke makanan kemasan. Jadi ya, Koko aja sekarang merambah ke segala lini kehidupan bisnis. betul. Dulunya usahanya itu banyak karena bingung. Jadi dulu kalau awal banget kan bukan namanya Pola Home Decor itu awalnya cuma 4 orang nih, teman-teman difabelnya 4, teman tuli semua. Terus lama-lama ternyata banyak yang datang, pengen kerjaan juga. Ada orang tuanya datang sama anaknya udah hampir 20 tahun lulus sekolah nggak pernah kerja sama sekali. Bingung kan? Akhirnya buka lah usaha baru. Karena malu ditanyain orang, kayaknya usahanya banyak banget, sultan banget. Muncul ide, kita sebutnya beda deh, inkubator bisnis Permata Bunda. Orang-orang mikirnya, wah ini program inkubasi kewirausahaan belum, zaman itu kan belum ngetren ya. Sekarang udah ada, mirip lagi namanya. Dianggapnya sama nih, padahal enggak. Simpelnya dulu, anakku yang pertama itu lahirnya prematur. Jadi lama di rumah sakit masuk inkubator. Ya udah bayangannya kalau anak ini lahir dulu kecepatan, dianggap belum siap jadi manusia, masuk inkubator. Ya udah, anak difabel yang dianggap banyak kekurangannya, tidak siap ada di masyarakat, ya udah masuk inkubator. Dibikin mandiri supaya bisa mandiri, gitu, mempersiapkan kemandiriannya dalam konteks usaha inkubator bisnis. Itu kan berarti yang masuk berarti kan ya intinya belum punya pengalaman ya kan. Betul. Itu susah banget dong untuk mendidik, melatih untuk siap bekerja. Awalnya iya nih, awalnya kebayangnya bakalan repot. Satu, kendala bahasa. Yang kedua, kendala budaya. Kan beda ya, apalagi jenis ragam ketunaannya beda-beda. Ada yang tunarungu, ada yang tunagrahita, ada yang tunadaksa, ada yang tunaganda, bahkan ada yang autis. Awalnya khawatir, bingung gitu, tapi ya alhamdulillah banyak yang support juga. Ternyata bisa. Dan ini baru kebayangnya gini deh, di awal-awal itu pas wallpaper, wah beratnya minta ampun, ngajarinnya susah, apalagi yang ngajarin juga sebenarnya nggak bisa. Aku dulu cuma modal YouTube aja ngeliatin, wah kayaknya bagus, kayaknya bisa gitu. Ngajarin berat, awalnya lama itu prosesnya, tapi setelah mereka paham, ini yang mungkin sulit dimiliki sama teman-teman yang lain. Teman-teman difabel itu ternyata setelah dapat kepercayaan, wah totalitas gila. Percaya dia naruh kepercayaan ke kita juga jadi besar banget. Setelah kaderisasi berikutnya, ada juniornya masuk, diajarin sama mereka cepet ternyata. Jadi sebenarnya kadang-kadang kan kita suka nggak fair ya. Kita nganggap bahwa ada kelompok ini normal, ini nggak normal. Iya. Soalnya gitu kan, ini yang normal, ini yang difabel, ini berkebutuhan khusus, kita nggak berkebutuhan khusus. Coba deh pikirin, setiap orang menurutku ya, setiap orang itu punya kebutuhan khususnya masing-masing. Nggak usah terlalu pede juga. Wah dia tuh narungu, dia tuli, nggak bisa dengar. Wah kebutuhan khusus. Aku juga punya kebutuhan khusus. Ini kacamata dibuka nggak bisa lihat apa-apa. Kalau makannya dikit juga nggak bisa. Kebutuhan khususku makannya harus banyak gitu. Kamu juga kan punya kebutuhan khusus, toh pasti. Ya toh, disuruh serius nggak bisa kan? Itu kan kebutuhan khusus. Jadi setiap orang itu sebenarnya kalau bicara soal setara, ya semuanya sama aja. Setara, ya. Ada kekurangan masing-masing, Betul, ada kelebihan masing-masing. Jadi ternyata kamu udah menemukan orang-orang ini yang difabel, kamu bisa manfaatin kelebihannya mereka, dan ternyata ya sama aja sebenarnya sama kita gitu. Mungkin bahasa ininya tuh bukan memanfaatkan mereka ya, tapi memberikan wadah ke mereka. Memberikan kesempatan yang benar, yang selama ini itu yang miss itu di bagian situ. Kadang-kadang kita khawatir, nanti mereka nggak bisa apa-apa, nanti nggak bisa begini. Bayangin aja, di awal pada saat kita bangun usaha merchandising, sablon,
prosesnya berat, ngajarinya berat. Itu pertama kali usaha sablon itu yang gabung 4 orang ya. Oh, itu yang wallpaper, Oh, itu yang wallpaper. 4 orang. Setelah itu kan mulai banyak nih, Oke. mulai kebayang karena kan nggak mungkin ya semuanya ditampung di satu usaha, usahanya terbatas. Mulai ngerambah ke sablon. Dulu di awal nih, ada orang order ingat banget tuh 20 pieces aja, seminggu tuh kelabakan, bingung. Tapi by proses sekarang per hari ini Indismart itu nama brandnya Indismart itu per harinya kapasitas produksinya 600. Wow. Jadi ya artinya ini tuh bukan tentang skill atau Bukan ability. tentang orangnya. Betul, tapi soal kesempatan. Kadang-kadang kita suka nggak fair, sudah mulai ngejudge dari awal sebelum Menutup kesempatan itu kesempatan muncul. itu. Betul. Ya, padahal ya sama aja. Coba deh dibandingin. Nggak semua orang di dunia ini ngerti sablon misalnya. Anak-anak itu pas dapat kesempatan buat belajar dan akhirnya bisa praktekin, bisa kok. Totalitas juga. Iya, dan hasilnya juga luar biasa gitu. Jadi ya sebenarnya nggak usah terlalu terpatok kalau kemampuan Mengatakan orang skill lain. betul. Kemampuan skill itu harus didasarkan sama Fisik. secara fisik, secara tampang segala macam. Jadi ya makanya kita sekarang punya campaign gitu. Di Inbis itu kita sebutnya karya dalam beda. Kalau panjangannya kata-katanya gitu, bersatu dalam karya, berkarya dalam beda. Artinya kita itu dipersatukan karena kita sama-sama sepakat mau berkarya. Dan setiap orang itu punya cara berbeda untuk berkarya. Jadi jangan maksain semua orang harus caranya sama. Nggak fair. Misalnya kamu nih, misalnya mau jalannya bisa lurus aja karena tempatnya sempit, aman masuk. Aku nggak bisa, nggak muat. Makanya caranya bisa beda-beda. Yang penting prosesnya dijalanin. Hutan, ibaratnya ya, tapi sama-sama nyampe. Goalsnya sama, finishnya sama. Makanya inilah yang sebenarnya lagi kita campaign tuh. Karya dalam beda itu menggambarkan bahwa setiap orang itu harusnya punya hak yang sama buat punya karya, tapi jangan ngeyel, jangan egois untuk maksain sebuah orang itu caranya harus sama, klik lah gitu. Banyak teman-teman difabel di seluruh Indonesia, kebetulan kita udah sering banget roadshow ketemu komunitas-komunitas, banyak yang masih nganggapnya gini tuh, bahwa kalau saya bisa berproduksi, orang bisa empati, bisa kasih simpati itu cukup. No, jangan. Karena produk yang dijual sama teman-teman itu harus bisa bersaing. Malahan sebenarnya kalau kita kayak simpati, empati, kayak kasihan, itu sebenarnya nggak bagus ya. Nggak bagus banget. Bisa jadi gini, Dik, misalnya contoh ya, aku punya produk difabel, kamu produknya biasa aja, umum. Pada saat di kesempatan pertama, pada saat misalnya kita sama-sama ikut expo, Iya. orang-orang mungkin bisa bilang, Pak, beli Pak, Ya udah, kasihan beli yang Pak, punya kamu, beli punya cuman kamu. kasihan dong Kesempatan sekali. pertama. Kesempatan kedua, orang itu pas butuh, akhirnya belinya malah ke kamu. Betul. Karena pas aku bilang, Pak, ini Pak, bahkan kemarin sudah. Jadinya gitu. Iya, betul. Jadi kualitas dikecualikan. Padahal aku yakin di produknya teman-teman difabel itu luar biasa. Aku ambil contoh dikit aja. Wallpapernya Pola, dulu awal-awal kan aku nggak kebayang, cuman doyan aja. Aku baru ngertinya pada saat sudah mulai kerja. Oh ternyata teman tunarungu, teman tuli, itu tuh punya skill yang luar biasa dibandingin sama orang umum. Kenapa? Karena nggak ada gangguan. Nggak ada distrak. Konsen. Motong tik, misalnya contoh gini. Aku di awal tuh ngajarin mereka motong wallpaper masih manual, pakai gunting tuh. Mereka pas sudah jago, nggak lagi motong per part nanti baru digabungin. Di atas langsung motong itu pakai penggaris sama cutter tuh langsung garis red gitu. Dan itu ternyata gila lurus ya. Kok bisa ya gitu. Ternyata lama-lama baru paham, oh iya, mereka mungkin distraksinya kurang, nggak ada gangguan nih, jadi bisa fokus banget. Iya juga ya. Oh bayangin deh, ngaduk lem tuh zaman dulu karena belum kebayang harus ada mixer segala macem, pakai tangan, pakai kayu tangan gitu, dan itu tuh gila, powernya nggak habis-habis. Manjat tangga dulu belum punya andangan yang bagus gitu, pakai tangga biasa, masang terus bisa gerak sendiri misalnya, jadi langsung pindah. Itulah sebenarnya yang kadang-kadang kita suka nggak fair. Bahwa ketika ada orang yang punya kemauannya besar, selama ini nggak punya kesempatan, nggak punya dikasih wadah gitu ya, ketika dapat kepercayaan, dia balikin kepercayaan itu luar biasa. Hal-hal yang kita nggak pernah bayangin sebelumnya, wah gila, ternyata bisa. Awalnya sebenarnya inkubator bisnis ini kita bangun buat fasilitasi adik-adik alumni ABK yang saat itu kita mikir banyak sekali di antara mereka yang masih tidak terhandle, tidak terakomodasi dengan baik. Rizky Ervanda, salah seorang karyawan
sebenarnya bukan hanya karyawan, dia adalah sudah keluarga kami. Ini adalah sosok yang sangat struggle. Dia hidup dari keluarga yang mungkin kurang beruntung, prasejahtera, dan Rizky ini adalah salah satu tulang punggung keluarga yang jadi harapan keluarga sekaligus jadi inspirasi banyak orang. Selama saya sekolah, yang ngebiayain saya Mas Rizky. Masalah-masalah yang ada di kehidupan adik-adik ABK. Hingga akhirnya kita putuskan untuk memulai inisiasi INBIS ini dari sebuah unit usaha.